وأرسل رسوله على كافة الأمم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الزحام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha semaksimal mungkin kita jalankan perintah-perintahnya dan juga berjuang sekuat tenaga kita menjauh sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan hidayahnya dan taufiknya sehingga kita merasa ringan untuk menjalankan ketaatan dan mampu puasa untuk menjauh daripada segala kemaksiatan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dikutip dalam kitab Nasaihud Diniyah Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu berkata, la budda likulli mu'minin salasatu asyah. Bagi seorang mukmin ada 3 perkara yang harus betul-betul dia perhatikan. Pertama, kata Syaikhul Qadir Jailani adalah amrun yang tasiluhu, adalah perintah Allah yang harus kita jaga, kita junjung tinggi untuk menjalankannya. Sesibuk apapun kita di dalam keseharian kita, memang kita disuruh mencari nafkah, berusaha menjemput rezeki. Namun kita jangan lupa bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Sehingga tatkala sampai waktunya kita dipanggil oleh muadzin di masjid, di musala, yang pada hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Mari kita segera berbondong-bondong menuju panggilan Allah. Janji Allah, barang siapa yang memenuhi panggilan Allah dengan ikhlas, dengan sukacita, maka Allah pun menjamin kehidupannya akan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita betul-betul kita jaga adalah nahyun yastanibu, adalah larangan Allah yang harus kita jauhi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak semua orang yang mampu berbuat taat itu mampu untuk menjauh dari maksiat. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka berbuat ketaatan mampu menjauh dari kemaksiatan. Karena faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak di antara kita umat Islam sudah menjalankan sholat, sudah berpuasa di bulan Ramadan, sudah mengeluarkan zakat, bahkan sudah haji dan umrah, tapi mereka untuk menjauh dari kemaksiatan masih begitu berat. Masih asyik kita mengunjing, menggibah kawan-kawan kita sesama muslim. Masih asyik kita memperkaya diri dengan uang-uang yang tidak halal, riba contohnya. Artinya apa? Artinya lebih berat menjauh daripada maksiat daripada menjalankan ketaatan. Banyak orang yang mampu sudah bersedekah, tapi tak mampu mengelak daripada uang yang tetap diperanakan. Muslimin jamaah Jumat rahimahullah, maka kita selalu berdoa kepada Allah, terutama dalam sujud kita. Ya Allah, berikanlah hamba kemudahan dan keringanan dalam menjalankan perintah-perintah-Mu, dan berikan hamba kekuatan untuk menjauh dari segala
maksiat kepadamu dan maksiat kepada hamba-hamba. Semoga Allah selalu membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga tatkala kita mampu berbuat ketaatan, kita pun diberi Allah kekuatan untuk menjauh daripada segala kemaksiatan. Muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, wa qadarun yadhabi, yang harus kita perhatikan tatkala kita sudah menjalankan ketaatan dan sudah menjauh dari kemaksiatan. Maka yang terakhir, dan ini sangat penting, adalah selalu ridho dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa lepas daripada takdir Allah. Siapapun orangnya, pejabat atau rakyat, konglomerat ataupun orang melarang, orang biasa atau orang luar biasa, kita diberi jatah oleh Allah waktu 24 jam. Dan di dalam 24 jam kita diberikan takdir 4 perkara yang semua mengalami itu. Apa itu yang 4? Allah memberikan kita nikmat. Siapapun orangnya, beriman atau tidak, orang itu selalu diuji Allah dengan kenikmatan. Namun bagaimana kita orang yang beriman ketika diberi Allah nikmat berupa kesehatan, dimudahkan segala urusan, dimudahkan ekonomi dan usaha, bahkan rezekinya melimpah, maka sebagai seorang hamba yang kedudukannya sebagai penerima anugerah dan nikmat itu, maka yang harus kita laksanakan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bersyukur? Pertama, kita harus sadar dan mengakui bahwa nikmat itu 100% datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira kita bisa bekerja, dapatkan rezeki dan sebagainya itu dari usaha kita. Tapi 100% rezeki itu dari langit yang diatur oleh Allah oleh malaikatnya. Kenapa kita bekerja? Karena akan memberikan pahala, karena kerja disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang bersyukur adalah kita gunakan nikmat dari Allah itu untuk jalan yang benar, untuk beribadah, untuk agama Allah. Dan yang ketiga, bila ada lebihnya, kita mampu berbagi sama hamba-hamba Allah. Muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, setiap orang akan diberi bala atau cobaan. Besar kecilnya tergantung kadar kemampuan kita menerima cobaan itu dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan kadar kekuatan seseorang yang dia tidak mampu untuk menerima cobaan itu. Maka bagaimana sikap kita kalau kita menerima cobaan dari Allah, musibah, bencana dari Allah, maka sikap kita tentunya harus sabar dan tabah menghadapinya. Kenapa? Karena walaupun secara zahir cobaan itu menyakitkan, merugikan, tidak mengenakan, bahkan buat nafsu kita akan menolak. Seperti kita diberi sakit oleh Allah, diberi musibah kebakaran, kebanjiran, kehilangan harta, bahkan kehilangan orang-orang yang dicinta, maka pada hakikatnya la yuridullahu bika illa khairan. Allah tidak menghendaki semua itu kecuali kehendak Allah bagi makhluk yang adalah kebaikan. Yang walaupun zahirnya di mana bagusnya orang sakit, di mana baiknya orang bangkrut, tapi ternyata itu Allah akan menghendaki kebaikan bagi kita. Kadang-kadang tatkala kita sehat, kita jauh dari Allah, jauh dari masjid, tapi tatkala kita sakit, kadang-kadang kita lebih rindu untuk hadir ke masjid sholat berjamaah. Kadang-kadang kita rindu untuk bersujud di tengah malam untuk menangis kepada Allah. Kadang-kadang tasbih selalu di tangan untuk berzikir kepada Allah. Ternyata musibah sakit, nikmatnya adalah kita supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita diuji oleh Allah dengan ketaatan. Bagaimana tatkala kita mampu bangun malam bertahajud dengan witir-witirnya, beristighfar, tahmid, tahlil, dan kita baca sholawat, maka pandanglah supaya kita anggap kita merasa lebih baik daripada orang lain. Maka pandanglah supaya kita tidak merasa ujub pamer atas ketaatan itu. Pandanglah semua ketaatan itu datangnya dari Allah, kebaikan Allah, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita memandang kebaikan itu datangnya dari Allah, mampu bersedekah, mampu baca Al-Quran di tengah malam karena itu mau pandang kebaikan dari Allah, maka hatimu tidak akan bangga dengan amal ibadah. Karena sebanyak apapun amal ibadahmu tidak akan bisa memasukkan dirimu masuk ke dalam surganya Allah kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dan yang keempat,
kita diuji oleh Allah, kadang-kadang terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak bisa dihindari, karena takdir bagus dan takdir buruk datangnya dari Allah. Maka tak kala kita terpleset dalam dosa, terjerumus dalam nista, maka sikap seorang mukmin, orang yang beriman, bersegera kembali kepada Allah, bertobat dengan taubat nasuha, mengakui kedolipan pribadi, mengakui kelemahan diri, kelemahan iman, dan yang kuat adalah nafsu kita. Maka perbanyaklah beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, maka sebanyak apapun dosa-dosa kita, sebanyak butiran pasir-pasir di pantai, akan lebih luas ampunan Allah untuk hamba-hambanya yang ikhlas bersujud, tersungguh kita ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi inspirasi bagi kita, dan khususnya bagi saya sendiri sebagai khatib, selalu semangat dalam menjunjung tinggi perintah Allah, selalu minta kepada Allah diberi kekuatan untuk jauh dari maksiat, dan selalu itu dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah, ittaqullaha wa tuqatu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani ma yadhkuru fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa la yastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa 'in wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به لنفسه وثنى بملائكة المصافحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقربته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا محول الحال والأحوال أو الأحوال لا إلى أحسن الحال الكبير يا متعال يا ذا الجلال والإكرام. أمسنا على دين الإسلام والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. أمسنا على دين الإسلام والإيمان برحمتك يا الله يا كريم يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة